Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-15. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, malam itu Paksi Pamekasan tidak lagi turun ke sanggar terbukanya. Paksi Pamekasan tidak lagi melanjutkan latihannya. Nampaknya Ki Martabriwoh ingin menyempatkan diri berbicara dengan Paksi Pamekasan. Namun setelah menghabiskan minumannya semangkuk penuh, Ki Martabriwoh itu pun berkata, "Sudahlah, aku ada pekerjaan lain. Besok malam aku akan datang lagi. Besok, jika masih ada kabut, kau dapat mengasah ketajaman penglihatan dan panggraitomu meskipun menurut pendapatku, bekalmu sudah cukup memadai." Paksi mengangguk sambil menjawab, "Baik Ki Marta, besok aku menunggu kehadiran Ki Marta. Sementara itu, mulai besok aku akan mencoba untuk memasuki pergaulan yang lebih luas. Meskipun rasa-rasanya tentu akan canggung." "Mula-mula tentu Paksi, tetapi kemudian kau akan berada di dalam suatu suasana yang sangat wajar. Tetapi sekali lagi aku peringatkan bahwa yang terjadi di sebuah pergaulan yang luas tidak semuanya berlangsung sebagaimana kau inginkan. Betapapun jantungmu bergejolak, namun kau harus menerima kenyataan itu. Meskipun demikian, kau bukan sampah yang akan hanyut dilanda arus yang keruh itu, tetapi kau harus menjadi pilar yang dapat menjadi tempat bertaut dari yang hanyut itu." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Pesan Ki Martabriwoh itu akan menjadi beban baginya, tetapi ia sudah berjanji di dalam dirinya untuk melakukannya sejauh kemampuannya. Sejenak kemudian, maka Ki Martabriwoh pun telah meninggalkan gubuk Paksi Pamekasan yang berada di tepi hutan di lereng gunung, dilingkungi batu-batu padas. Sepeninggal Ki Martabriwoh, Paksi Pamekasan masih duduk merenung di dalam gubuknya yang hangat karena perapiannya. Namun kemudian Paksi Pamekasan pun menyelarak pintu gubuknya dan membaringkan dirinya di atas ketepi anyaman daun kelapa. Diselubunginya tubuhnya dengan kain panjangnya. Udara mulai terasa dingin ketika apinya kemudian padam. Dari gubuknya Paksi Pamekasan mendengar aum harimau di hutan yang lebat di lereng gunung itu. Tetapi harimau itu tidak pernah datang ke gubuknya. Tetapi jika harimau itu kelaparan karena gagal memburu mangsanya, entahlah, berkata Paksi di dalam hatinya. Tetapi Paksi Pamekasan percaya bahwa gubuknya cukup kuat untuk menahan agar seekor harimau tidak dengan mudah dapat masuk ke dalamnya. Setidak-tidaknya, jika seekor harimau berusaha untuk masuk ke dalamnya, Paksi Pamekasan tentu sudah terbangun karenanya. Di luar sadarnya, Paksi Pamekasan memandang lembingnya yang disandarkannya di dinding gubuknya itu, kemudian busur dan anak panahnya. Semuanya sederhana karena dibuatnya sendiri dari bambu dan bedor besi yang dibelinya pada pandai-pandai besi. Tetapi baginya sudah cukup memadai. Beberapa saat kemudian,
Maka Paksi Pamekasan pun telah tertidur nyenyak. Ia bermimpi bertemu dengan ibunya yang tersenyum kepadanya sambil berkata, "Kau harus menjadi anak yang baik, Paksi. Kau adalah anak sulung. Kau akan menjadi panutan adik-adikmu." Paksi Pamekasan tersenyum di dalam mimpinya. Ia mencium tangan ibunya sambil berkata, "Aku mohon restu ibu, perjalananku masih jauh." "Berjalanlah anakku, ibu selalu menunggumu." Ketika Paksi Pamekasan terbangun, maka ia pun kemudian duduk memeluk lututnya. Tetapi ia tidak menjadi cemas akan ibunya. Ia melihat wajah ibunya yang cerah. "Mudah-mudahan hati ibu secerah wajahnya yang aku lihat di dalam mimpi," desis Paksi Pamekasan yang kembali membaringkan dirinya. Sebelum matahari terbit, Paksi Pamekasan sudah bangun. Seperti biasanya, ia membenahi dirinya, bukan hanya kewadakannya. Baru kemudian ia mulai menyalakan api selagi sisa-sisa malam masih gelap, merebus air, dan menanak nasi. Paksi Pamekasan masih mempunyai sisa lauk yang dimasaknya kemarin ketika ia berhasil mendapatkan seekor kijang dalam sebuah perburuan yang melelahkan. Demikian matahari terbit, maka dengan membawa beberapa buah bumbung, Paksi Pamekasan telah memanjat beberapa batang pohon kelapa, bukan saja untuk mendapatkan legen, tetapi dengan memanjat beberapa batang pohon kelapa, ia sudah menggerakkan tangan dan kakinya, sehingga peluhnya mengembun di punggungnya. Setelah selesai mengambil bumbung dan memasangnya yang baru pada mayang pohon kelapa, maka Paksi Pamekasan pun segera membersihkan halaman gubuknya. Baru kemudian Paksi Pamekasan pergi untuk mandi di sungai sekaligus mencuci pakaiannya yang kotor. Paksi Pamekasan tidak lagi harus berendam di dalam air sambil menunggu pakaiannya kering, tetapi ia sudah mempunyai pakaian rangkap, sehingga ia dapat membawa pakaiannya yang basah itu pulang dan menjemurnya di sebelah gubuknya, seperti biasanya dilakukan. Maka Paksi Pamekasan pun kemudian telah melakukan latihan-latihan kecil penguasaan tubuhnya, tidak terlalu lama. Ketika matahari naik semakin tinggi, maka Paksi Pamekasan pun tidak segera pergi ke sanggar terbukanya untuk melakukan latihan-latihan yang lebih berat. Tetapi Paksi Pamekasan berniat untuk turun dan memenuhi pesan Ki Martabriwoh. Ia harus mengenali kehidupan dari banyak sisi, meskipun ia akan menemui dan melihat banyak hal yang akan dapat mengecewakannya. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun justru telah merapikan pakaiannya. Sebelumnya Paksi juga sudah sering turun untuk pergi ke pasar, tetapi yang dilakukan tidak lebih dari sekedar membeli kebutuhan-kebutuhannya. Ia tidak pernah memperhatikan sisi yang lain daripada sekedar membeli dari para penjualnya, bahkan sedikit menyembunyikan wajahnya dengan setiap kali menunduk. Orang-orang di pasar itu memang tidak pernah tertarik untuk memperhatikannya, sebagaimana ia juga tidak pernah memperhatikan secara khusus orang-orang yang ada di pasar itu. Tetapi hari itu, Paksi Pamekasan akan berbuat lain. Ia akan memperhatikan satu kehidupan yang terjadi di pasar dan sekitarnya. Mungkin hari itu ia tidak melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, tetapi itu tidak apa-apa. Ia memang tidak dipesan untuk mencari-cari sisi kehidupan yang dianggapnya tidak wajar, tetapi ia
justru akan melihat kehidupan seutuhnya sebagaimana yang terjadi sehari-hari. Paksi pun berjalan menuruni lereng pegunungan. Langkahnya ringan di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Masih terdengar burung-burung berkicau di pepohonan, sebagaimana selalu didengarnya setiap pagi. Jalan yang dilewati Paksi Pamekasan adalah jalan setapak yang menurun. Setelah beberapa lama ia berjalan, Paksi masih belum berpapasan dengan seorang pun juga. Namun ia sudah berada di bulak persawahan. Sawah yang ditata seperti sebuah tangga raksasa membentang di lereng gunung itu. Baru beberapa saat kemudian, Paksi Pamekasan melihat seseorang yang berada di sawahnya untuk membersihkan tanaman padinya dari rerumputan yang tumbuh dengan liar. Orang itu sama sekali tidak menghiraukan Paksi Pamekasan yang berjalan menurun sambil memandanginya. Namun di kotak sawah yang lain, Paksi Pamekasan juga melihat seorang yang rambutnya sudah putih membuka pematang sawahnya untuk mengalirkan air yang mengalir di parit. Namun nampaknya di lereng gunung itu, para petani tidak pernah kekurangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Beberapa saat kemudian, Paksi Pamekasan sudah memasuki sebuah padukuhan. Sudah beberapa kali ia berjalan melalui jalan yang membelah padukuhan itu. Tetapi sebelumnya, ia tidak pernah menghiraukan apa yang terdapat di padukuhan itu. Meskipun padukuhan itu terletak di kaki gunung, tetapi nampaknya kesejahteraan penduduknya tidak terbelakang dibanding padukuhan-padukuhan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Nampaknya sawah yang subur di sekitar padukuhan itu memberikan hasil yang cukup, sehingga sebagian dapat ditukar dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Pakaian, ternak, dan bahkan lembu atau kerbau yang kemudian dapat membantu para petani untuk meningkatkan penghasilan mereka. Putaran yang demikian itu membuat sisi kehidupan para penghuni padukuhan itu menjadi semakin baik. Dengan demikian, maka para pedagang pun mendapat lapangan yang semakin subur pula di lingkungan itu. Pasar menjadi semakin ramai. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Matahari memanjat langit semakin tinggi. Panasnya terasa mulai menggatalkan kulit. Anak-anak yang menggembala kambing telah berada di padang rumput yang hijau. Seorang gembala yang duduk di sebuah batu yang besar meniup serulingnya. Suaranya menggetarkan udara pagi yang cerah. Paksi Pamekasan jarang sekali menikmati suasana pagi seperti yang dilakukannya pada waktu itu. Biasanya, ia sudah berada di sanggar terbukanya, sibuk dengan latihan-latihan penguasaan tubuh dan pendalaman unsur-unsur gerak yang pernah dikuasainya. Ketika ia memasuki padukuhan berikutnya, setelah melewati sebuah bulak pendek, maka di sana-sini terdengar orang yang sedang menumbuk padi. Sekali-sekali terdengar lenguh lembu yang diikat di luar kandang. Tangis anak-anak yang minta susu ibunya terdengar di sela-sela tembang yang langut itu. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Hampir di setiap rumah nampak asap mengepul. Sebentar lagi, perempuan dan gadis-gadis akan pergi ke sawah membawa kiriman makan bagi suami atau ayah mereka yang bekerja dalam panasnya sinar matahari sambil berendam air berlumpur di sawah. Ketika kemudian Paksi sampai di pasar, ternyata matahari telah terlalu tinggi. Meskipun demikian,
pasar masih banyak orang yang berjual beli. Suara pandai besi menempa alat-alat pertanian yang dibuatnya masih terdengar melengking-lengking. Hari itu, Paksi Pamekasan tidak tergesa-gesa masuk ke dalam pasar, membeli keperluannya di beberapa tempat dan dengan segera meninggalkan pasar itu. Untuk beberapa lama Paksi Pamekasan justru berada di luar pasar sambil berjongkok di pinggir jalan di antara beberapa orang lain yang membeli rujak pace. Paksi Pamekasan memperhatikan orang yang lalu lalang dan hilir mudik di pintu gerbang. Seperti yang dikatakan oleh Ki Martabriwok, bahwa tidak semua tingkah laku orang yang berada di pasar itu sesuai dengan pola yang tergambar di dalam angan-angannya. Di regol pasar itu, Paksi Pamekasan melihat orang yang berjalan dengan kepala tunduk, tetapi ia pun melihat orang-orang yang berjalan dengan kepala yang tengadah. Ia melihat orang-orang yang bergeser memberi jalan kepada orang lain. Tetapi ada yang dengan sengaja mendesak orang yang berpapasan dengan sikunya. Paksi Pamekasan pun melihat orang yang berdiri tidak jauh dari tempatnya, yang terinjak kakinya oleh orang yang berdiri di sampingnya, berkata sambil tersenyum, "Maaf Kisanak, kakiku terinjak." Orang yang menginjak kakinya itu pun dengan tergesa-gesa bergeser sambil berkata, "Oh, maaf Kisanak, aku tidak tahu." Tetapi ketika seorang muda yang berwajah garang terinjak kakinya, maka dengan mata terbelalak ia membentak, "Di mana kau letakkan matamu, he?" Orang yang menginjak kaki orang muda itu pun membelalakkan matanya pula. "Persetan kau, aku kan tidak sengaja." Kedua orang itu pun kemudian saling berpandangan dengan penuh kebencian. Untunglah bahwa seorang yang berambut putih datang melerai mereka. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Peristiwa semacam itu tidak pernah diperhatikannya sebelumnya. Ternyata bahwa banyak hal terjadi di sekitarnya di pasar itu, di tempat banyak orang bertemu. Sebelumnya Paksi Pamekasan juga pernah terlibat dalam sebuah keributan di pasar karena seorang laki-laki berbuat sewenang-wenang terhadap seorang perempuan untuk membela istrinya yang keras hati. Namun setelah Paksi Pamekasan tinggal di lereng gunung, maka Paksi Pamekasan justru selalu menghindari perhatian orang lain setiap ia pergi ke pasar. Akibatnya, ia sendiri tidak sempat memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Baru kemudian setelah hampir setahun ia seakan-akan hidup terpisah, meskipun tidak mutlak, maka ia harus mulai kembali menempatkan dirinya di antara pergaulan sesama. Seperti yang dikatakannya kepada Ki Martabriwok, bahwa Paksi Pamekasan akan merasa canggung untuk beberapa saat, tetapi perlahan-lahan ia akan menjadi terbiasa kembali. Ia akan mengenal 1-2 orang yang sering dijumpainya di pasar itu, sehingga dengan mereka Paksi akan dapat berbincang dan mendengar cerita tentang beberapa hal yang terjadi di luar lingkungannya yang sempit. Perhatian Paksi Pamekasan pun kemudian tertarik kepada seorang anak yang membawa sebuah keranjang mengikuti seorang perempuan yang sedang berbelanja. Nampaknya anak itu diupah untuk membawa barang-barang yang dibeli oleh perempuan itu. Karena itu, dengan telaten anak itu mengikuti kemana perempuan itu pergi. Di luar sadarnya, Paksi Pamekasan pun telah mengikutinya pula.
Jika perempuan yang berbelanja itu berhenti, maka anak yang membawa keranjang itu pun berhenti pula. Semakin lama, keranjang yang dibawanya itu menjadi semakin penuh dan semakin berat. Karena itu, maka anak itu pun kemudian telah meletakkan keranjang itu di atas kepalanya. Perempuan yang berbelanja itu tidak sempat menghiraukan lagi bahwa anak itu kemudian menjadi gemetar karena beban yang terlalu berat di kepalanya. Paksi Pamekasan menjadi gelisah. Jika ia berusaha membantu anak itu, apakah tidak akan dapat timbul salah paham? Perempuan itu dapat marah kepadanya, atau justru anak itu merasa terganggu sumber penghasilannya. Untunglah bahwa beberapa saat kemudian perempuan yang nampaknya cukup berada itu selesai berbelanja. Karena itu, maka perempuan itu telah mengajak anak yang membawa keranjang di atas kepalanya itu keluar. Ternyata perempuan itu berbelanja cukup banyak. Agaknya keluarganya akan mengadakan perhelatan. Karena itu, maka di luar pasar itu sudah menunggu sebuah pedati yang di dalamnya sudah terisi beberapa bakul yang berisi bermacam-macam bahan makan. Ada beras, telur, gula kelapa, dan beberapa ekor ayam. Paksi Pamekasan berdiri agak jauh dari pedati itu. Ia melihat anak itu meletakkan keranjangnya di bibir belakang pedati yang berhenti di pinggir jalan. Nampak di wajah anak itu betapa beratnya beban yang diusung di atas kepalanya itu, sehingga mulutnya menyeringai. Di luar sadarnya, bibir Paksi Pamekasan ikut bergerak-gerak. Rasa-rasanya ia ingin meloncat membantu anak itu, tetapi ia masih menahan diri agar tidak menimbulkan persoalan karena terjadi salah paham. Ternyata perempuan yang berbelanja itu tidak sendiri. Seorang perempuan lain kemudian datang pula bersama perempuan yang menggendong bakul yang juga sudah penuh, yang kemudian diletakkannya ke dalam pedati itu pula. Paksi Pamekasan tersenyum ketika ia melihat perempuan yang menggendong bakul yang penuh itu, serta anak yang mengusung keranjang di kepalanya menerima upahnya. Anak itu nampak gembira, sementara perempuan itu pun tersenyum pula. Mereka telah menerima hasil jerih payah mereka. Baru kemudian Paksi Pamekasan mengetahui bahwa anak yang mengusung keranjang itu adalah anak laki-laki perempuan yang menggendong beban di punggungnya. Ketika keduanya lewat di depan Paksi Pamekasan, Paksi Pamekasan mendengar sekilas mereka bercakap-cakap. Perempuan yang menggendong beban itu kemudian telah mengusap kepala anak itu sambil berkata, "Jika kau lapar, makanlah. Kau dapat membeli nasi tumpang di sudut pasar itu, Le." "Simbok makan apa tidak?" bertanya anak itu. Perempuan itu tersenyum. Katanya, "Aku nanti gampang, Le. Aku akan membeli nasi sekeping saja, Mbok. Ini yang 2 keping." "Bawa saja, Ngger. Jika Simbok yang membawa, nanti diminta ayahmu." Anak itu memandang ibunya dengan tatapan mata yang suram. Kecerahan wajahnya telah larut dalam keraguan-raguan. Tetapi ibunya masih tersenyum. Katanya, "Sudahlah, sekarang kau beli nasi tumpang. Jangan hanya sekeping, belilah 2 keping, biar perutmu kenyang. Belum tentu siang nanti kau dapat makan lagi. Jika kau kenyang, maka kau akan dapat bekerja lebih baik. Seandainya masih ada orang yang minta kau membawa barang-barangnya."
Anak itu mengangguk-angguk ketika ibunya kemudian melangkah kembali ke pintu gerbang pasar. Maka anak itu pun menghambur berlari. Di luar sadarnya pula Paksi Pamekasan pun melangkah ke arah anak itu berlari. Ternyata kemudian anak itu berjongkok di depan penjual nasi tumpang yang berjualan sebelah luar pasar itu. Paksi Pamekasan pun telah ikut berjongkok pula. Ketika anak itu membeli nasi tumpang, maka Paksi Pamekasan pun membeli pula. Anak itu pun kemudian menyuapi mulutnya yang kecil itu. Nasi tumpang itu terasa nikmat sekali, sehingga di mulut Paksi Pamekasan pun nasi itu pun rasa-rasanya menjadi jauh lebih enak daripada nasi tumpang yang pernah dimakannya sebelumnya. Anak itu nampak kecewa ketika nasi tumpangnya itu habis. Ia masih memegang pincuk tempat nasi itu. Nampak di wajahnya keraguan-raguan untuk membuang pincuk nasi itu. Nampaknya anak itu ingin membeli nasi lagi, tetapi ia mempertimbangkan sisa uangnya yang mungkin dapat dipergunakan untuk keperluan yang lain. Selagi anak itu termangu-mangu, maka Paksi Pamekasan pun bertanya kepadanya, "Kau masih lapar?" Anak itu memandang Paksi dengan kerut di keningnya. "Jika kau masih lapar, mintalah sepincuk lagi." Anak itu termangu-mangu sejenak, namun dengan jujur ia berkata, "Aku akan memberikan sisa uangku kepada Simbok." Paksi tersenyum, katanya, "Biarlah aku yang membayarnya semuanya." Anak itu nampak ragu-ragu, namun Paksi Pamekasan pun kemudian mengambil beberapa keping uang dari kantong ikat pinggangnya. Sambil menunjukkan uang itu, ia berkata, "Benar, aku akan membayar semuanya, 2 atau 3 pincuk nasi tumpang." Anak itu masih ragu-ragu, namun Paksi Pamekasan telah mengambil pincuk dari tangan anak itu dan memberikannya kepada penjual nasi itu. "Berilah 1 lagi, aku yang akan membayar berapapun yang akan dihabiskannya." Penjual nasi tumpang itu pun menjadi ragu-ragu pula, namun Paksi Pamekasan pun segera memberikan 5 keping uangnya. Katanya, "Terimalah. Nanti kita perhitungkan berapa yang harus aku bayar, kurang atau lebih." Penjual nasi itu menerima uang itu dengan wajah yang masih saja nampak ragu. Namun kemudian disimpannya uang itu di bawah lembaran daun di atas tampahnya. Kemudian ia pun mengisi pincuk anak itu dengan nasi tumpang lagi. Anak itu menjadi keheranan. Ia belum pernah bertemu dengan orang yang tiba-tiba saja membayar nasi yang dibelinya. Namun sambil tersenyum Paksi Pamekasan berkata, "Terimalah nasi itu, makanlah, jangan ragu-ragu." Anak itu menerima pincuk yang telah diisi dengan nasi tumpang. Kemudian sambil sekali-sekali memandang Paksi Pamekasan, ia mulai menyuapi mulutnya lagi. Ketika Paksi Pamekasan menawarinya lagi setelah nasi yang sepincuk itu habis, anak itu menggeleng. Katanya, "Aku sudah kenyang." Paksi tersenyum. Katanya, "Uang itu masih tersisa. Kau baru makan 2 pincuk, aku 1. Jika harganya masing-masing sekeping, maka masih tersisa uang 2 keping." Tetapi anak itu menggeleng lagi sambil berkata, "Aku sudah kenyang." "Nah, jika demikian, ambil kembalinya 2 keping." Anak itu menjadi semakin heran, bahkan penjual nasi itu pun menjadi heran pula. Tetapi akhirnya anak itu mau menerima 2 keping yang diberikan dengan ragu oleh penjual nasi tumpang itu.
Beberapa saat kemudian, Paksi Pamekasan duduk di bawah sebatang pohon waru dengan anak yang masih saja membawa keranjangnya. "Siapa namamu?" bertanya Paksi Pamekasan. "Kinong," jawab anak itu. Paksi Pamekasan tersenyum, katanya, "Tentu karena dahimu yang sedikit menonjol itu." Anak itu memandang Paksi sejenak, namun kemudian sambil tersenyum ia pun mengangguk. "Apakah setiap hari kau berada di pasar ini?" "Ya kakang," jawab Kinong. "Namaku Paksi," berkata Paksi Pamekasan. Kemudian anak itu mengerutkan dahinya, tetapi anak itu mengangguk-angguk sambil berdesis. "Ya kakang Paksi, aku sering pergi ke pasar ini, tetapi baru sekali ini aku melihat kau dengan keranjangmu." "Sudah beberapa bulan aku membantu Simbok," jawab Kinong itu. "Di mana ayahmu?" bertanya Paksi Pamekasan. Anak itu memandang Paksi sejenak, namun kemudian wajahnya menunduk sambil berdesis. "Ayah tidak mau mencari uang." "Ayahmu bekerja di sawah?" bertanya Paksi pula. "Ayah sudah tidak mempunyai sawah lagi, kakang." "Kenapa?" "Sawah ayah sudah digadai orang. Ayah kalah berjudi. Sekarang ayah hanya di rumah saja jika tidak sedang berjudi. Simboklah yang harus mencari makan di pasar ini." "Dan kau selama ini berusaha membantu ibumu?" Kinong mengangguk. "Berapa orang jumlah saudaramu?" "Seorang. Aku mempunyai kakak perempuan yang harus tinggal di rumah untuk menanak nasi jika kebetulan Simbok mempunyai beras." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Keluarga Kinong memerlukan pertolongan, tetapi Paksi tidak tahu bagaimana caranya. Tentu ia tidak dapat ke rumah Kinong, kemudian memberi uang kepada keluarga itu. Jika demikian, maka uang itu tentu akan diambil oleh ayah Kinong dan dipergunakannya untuk berjudi. Paksi Pamekasan pun tidak sebaiknya memberi uang Kinong setiap pagi. Dengan demikian, maka jika saatnya nanti ia harus meninggalkan tempat itu, maka Kinong akan menjadi sangat kecewa. Selain itu, pemberiannya itu akan dapat membuat Kinong menjadi malas. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Paksi Pamekasan melihat ibu Kinong itu mengikuti seorang yang sedang berbelanja dengan menggendong sebuah bakul yang penuh dengan berbagai macam barang. Nampaknya ibu Kinong sudah diupah lagi untuk membawa barang-barang dari seorang perempuan yang sudah agak tua yang sedang berbelanja. "Kakang, aku akan membantu Simbok," berkata Kinong sambil bangkit berdiri. Anak itu tidak menunggu jawaban. Ia pun segera berlari-lari mendapatkan ibunya untuk membantu sebagian dari bebannya di dalam keranjang kecilnya. Perempuan tua yang sedang berbelanja itu berpaling, tetapi nampaknya ia tidak berkeberatan. Seorang anak laki-laki membantu membawa barang-barang itu. Bahkan nampaknya perempuan itu sudah saling mengenal dengan ibu Kinong. Ketika mereka berhenti sejenak untuk memindahkan beberapa jenis bawaan ibunya ke dalam keranjang Kinong, Paksi Pamekasan melangkah mendekati. Dari pembicaraan mereka, Paksi Pamekasan mengetahui bahwa ibu Kinong itu justru sudah menjadi langganan perempuan tua itu. Setiap kali perempuan tua itu berbelanja, ia tentu mencari ibu Kinong untuk membantu membawa barang-barangnya. Bukan hanya sampai di luar pasar, tetapi sampai ke rumahnya yang berantara dua bulak yang tidak terlalu panjang dari pasar itu.
Paksi Pamekasan memperhatikan ketika orang yang berjalan menjauhi pasar itu. Kinong justru berjalan di depan sambil membawa keranjang kecil itu di atas kepalanya. Ketika ketiga orang itu menjauh, maka Paksi Pamekasan pun kembali duduk di bawah pohon waru yang rindang itu. Namun tidak ada lagi yang menarik perhatian Paksi Pamekasan. Orang yang lalu lalang di depan pasar itu adalah hal yang setiap hari terjadi. Anak-anak yang ikut berbelanja dengan orang tuanya merengek minta dibelikan mainan yang dijual di sebelah pintu gerbang. Seorang gadis kecil menjadi gembira ketika ibunya membeli sebuah golek kayu. Bahkan dengan selendang kecilnya sekaligus, golek kecil itu pun kemudian diembannya dengan penuh kasih sayang. Diusapnya dahinya dengan jari-jarinya yang kecil sambil berdendang. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia ikut bergembira bersama gadis kecil yang menggendong anak-anakannya yang terbuat dari kayu itu. Paksi Pamekasan terkejut ketika seorang anak muda tiba-tiba saja duduk di sampingnya. Sambil berdesah ia berkata, "Udaranya panas sekali, Kisanak." "Iya," jawab Paksi Pamekasan. "Tetapi di bawah pohon ini terasa amat sejuk, sehingga aku menjadi mengantuk karenanya." Anak muda itu tersenyum. Katanya, "Ya, beberapa saat aku duduk di sini, aku tentu akan mengantuk pula." Paksi yang kemudian beringsut sempat memandang anak muda itu sejenak, tetapi ia tidak melihat sesuatu yang menarik pada anak muda itu. Seperti anak-anak muda yang lain, maka wajahnya nampak terang. Dengan ramah anak muda itu bertanya, "Kau sering datang ke pasar ini, Kisanak?" "Hanya sekali-sekali," jawab Paksi Pamekasan. "Oh," anak muda itu mengangguk-angguk. "Bagaimana dengan kau?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku sering sekali pergi ke pasar ini. Ibuku berjualan di sini. Pagi-pagi aku mengantar ibu ke pasar ini, dan di siang hari begini aku menjemputnya." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya Paksi bertanya, "Ibumu berjualan apa?" "Kain lurik," jawab anak muda itu. Paksi Pamekasan masih saja mengangguk-angguk. Ketika ia berniat menanyakan rumah anak muda itu, maka niatnya diurungkannya. Jika hal itu dilakukannya, anak muda itu pun tentu akan bertanya kepadanya pula di mana ia tinggal. Ternyata anak muda itu juga tidak bertanya di mana Paksi tinggal, sehingga Paksi Pamekasan tidak harus membuat cerita tentang tempat tinggalnya. Karena itu, maka untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang belum siap dijawabnya, maka Paksi Pamekasan pun kemudian justru bangkit dan berkata, "Aku sudah cukup lama beristirahat. Aku akan mencari bibiku di pasar itu." Anak muda itu berpaling dengan tanpa banyak ingin tahu tentang anak muda itu. Ia pun menjawab, "Silahkan." Paksi Pamekasan pun kemudian telah melangkah pergi menuju ke pintu gerbang pasar. Tetapi ia tidak masuk ke dalamnya. Bahkan kemudian ia pun telah melangkah menjauh. Paksi Pamekasan pun kemudian telah menyusuri jalan kembali ke gubuknya di lereng gunung. Hari itu Paksi Pamekasan tidak melakukan latihan-latihan berat. Ketika ia berada di sanggar terbukanya, maka ia hanya melakukan latihan-latihan ringan agar urat-uratnya tidak serasa membeku. Demikian tubuhnya basah oleh keringat, maka Paksi Pamekasan pun menyudahi latihannya.
Setelah mandi dan mencuci, maka Paksi Pamekasan pun lebih banyak duduk merenungi apa yang telah dilihatnya di pasar. Paksi Pamekasan tidak dapat segera melupakan dua orang ibu dan anak yang harus bekerja keras untuk dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, karena laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab atas kehidupan mereka justru telah menjadi benalu. Tetapi Paksi Pamekasan tidak dapat berbuat banyak. Di keesokan harinya, Paksi Pamekasan tidak turun dari tempatnya. Ia lebih banyak tenggelam di sanggarnya. Paksi Pamekasan memang berniat untuk 3 atau 4 hari sekali saja turun untuk mengamati kehidupan agar kehadirannya tidak menarik perhatian orang. Sementara Paksi Pamekasan masih terikat pada latihan-latihan yang harus dilakukannya sendiri tanpa Ki Marta Brewok di siang hari. Dengan latihan yang tekun dan teratur, maka kemampuan bidik Paksi Pamekasan pun telah berkembang dengan cepat. Bahkan Ki Marta Brewok pun merasa heran dengan kemampuan bidik Paksi Pamekasan. Bukan saja sasaran yang diam, tetapi sasaran yang bergerak pun mampu dikenainya dengan tepat. Demikian pula dengan kemampuannya melempar lembing. Sambil berlari kencang, Paksi Pamekasan sanggup mengenai sebatang pisang yang ditanam beberapa langkah dari jalur larinya, atau dengan lemparan dari jarak yang cukup jauh dapat mengenai sebuah kelapa yang digantungkan dengan tali pada dahan pepohonan. Di samping panah dan lembing, Paksi Pamekasan pun berlatih untuk mempergunakan senjata yang lebih kecil, pisau, belati, dan paser yang dapat dibuatnya sendiri. Bahkan Paksi Pamekasan pun memiliki kemampuan melempar sasarannya dengan kapak-kapak kecil yang dibelinya di pasar yang sering dipergunakan untuk membuat perabot rumah, bahkan untuk membelah kayu-kayu gelondong. Dengan demikian, maka kemampuan Paksi Pamekasan pun menjadi lengkap. Di malam hari, Paksi Pamekasan masih tetap berlatih bersama Ki Marta Brewok di sanggar terbukanya. Namun sekali-sekali Ki Marta Brewok juga ingin melihat kemampuan bidik Paksi Pamekasan yang dilatihnya di siang hari. Nah, kau juga harus mengembangkan kemampuan bidikmu di malam hari, di mana kau berada di dalam lingkungan kegelapan, berkata Ki Marta Brewok. Ternyata Ki Marta Brewok tidak hanya sekedar memberikan perintah-perintah dan apa-apa saja, mencela atau mengejek kegagalan-kegagalan Paksi Pamekasan, tetapi Ki Marta Brewok telah memberikan petunjuk-petunjuk langsung serta contoh-contoh apa yang harus dilakukan oleh Paksi Pamekasan. Ternyata Ki Marta Brewok sendiri mampu membidik sasaran yang berada di dalam gelap dengan ketajaman penglihatan serta kemampuan bidik yang sangat tinggi. Ki Marta Brewok dapat mengenai sebungkah batu padas yang dilemparkan oleh Paksi di udara. Di siang hari, kau mungkin dapat melakukannya, Paksi. Tetapi kau juga harus dapat melakukannya di malam hari, karena pada suatu saat kau memerlukan untuk melakukannya di malam hari. Paksi Pamekasan mengangguk kecil sambil menjawab, "Baik Ki Marta, aku akan berlatih juga di malam hari." Tetapi di malam hari Paksi Pamekasan tidak berlatih sendiri. Ia langsung berada di bawah bimbingan Ki Marta Brewok, sehingga penglihatan Paksi Pamekasan menjadi semakin tajam di malam hari. Bahkan kemudian Ki Marta Brewok telah membawa Paksi Pamekasan di dalam laku yang khusus untuk mempertajam penglihatannya. "Bukan hanya penglihatanmu, Paksi,
tetapi segenap indramu akan dapat kau pertajam dengan laku itu. Paksi Pamekasan yang sudah menjalani laku apapun tidak menolak. Laku itu dimulai dari jenis makanan yang boleh dimakannya dalam jangka waktu tertentu. Selama 40 hari, Paksi Pamekasan harus menyusut jenis makanan yang dimakannya di setiap hari. Kau hanya boleh makan 3 jenis makanan setiap hari, Paksi, berkata Ki Marta Priwok. Maksud Ki Marta? Bertanya Paksi Pamekasan. Jika kau makan nasi dan minum air, maka kau tinggal boleh makan 1 jenis lagi. Jika yang 1 jenis itu garam, maka kau tidak dapat makan jenis yang lain. Kau tidak boleh makan gula atau daging untuk lauk pauk dan sayur atau apapun. Jika kau makan gula dan minum air, maka kau dapat makan nasi saja, atau ketela saja, atau sayuran saja. Itu pun hanya 1 jenis pula. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ia tahu maksud Ki Marta Priwok. Namun kemudian Ki Marta Priwok berkata, tetapi ada jenis lain yang dapat kau makan di luar ketiga jenis makanan itu, yaitu kunyit dan kencur. Tentu saja tidak terlalu banyak. Paksi masih saja mengangguk-angguk, tetapi ia berjanji di dalam hatinya bahwa ia akan menjalani laku sejauh kemampuannya. Paksi Pamekasan sudah tidak memikirkan lagi apakah ia tidak akan terlambat untuk mencari cincin bermata 3 butir batu akik itu, karena apa yang dihadapinya itu akan dapat langsung memberikan arti bagi hidupnya. Dalam pada itu, maka sehari kemudian Paksi sudah mulai menjalani laku. Namun ternyata laku yang lain pun harus ditempuhnya pula menjelang saat-saat terakhir dari laku yang dijalani dengan hanya makan 3 jenis makanan itu nanti. Ia harus menjalani laku pati geni. Laku itu tidak akan kau jalani di sini, Paksi. Aku akan membawamu ke satu tempat yang sesuai bagimu untuk menjalani laku itu. Paksi mengangguk sambil menjawab, baik Ki Marta, aku akan menjalaninya. Baiklah, mulailah sejak besok hingga genap 40 hari 40 malam, berkata Ki Marta Priwok. Lalu katanya lebih lanjut, tetapi selama itu kau harus tetap berlatih. Demikianlah seperti yang dikatakan oleh Ki Marta Priwok. Maka ketika matahari terbit, Paksi Pamekasan sudah berada di dalam laku yang dimaksud oleh Ki Marta Priwok. Namun bagi Paksi Pamekasan, laku itu tidak terlalu banyak mempengaruhi ketegaran wadaknya. Ki Marta Priwok hanya menyebut jenis makanan yang boleh dimakan, tetapi tidak jumlahnya. Karena itu, maka Paksi Pamekasan tetap dapat melakukan kewajibannya dengan baik. Karena Paksi makan cukup banyak, ia dapat memberikan warna makanannya yang berbeda-beda di setiap harinya, meskipun tidak lebih dari 3 jenis. Di samping itu, Paksi Pamekasan pun sedikit-sedikit makan pula kunyit dan kencur yang membuat tubuhnya menjadi hangat. Dalam pada itu, seperti yang direncanakan, Paksi dalam waktu 3 atau 4 hari sekali memang turun untuk pergi ke pasar. Namun Paksi Pamekasan sudah mulai mengenali nama beberapa padukuhan. Kadang-kadang ia bertanya kepada anak-anak yang sedang menggembalakan kambing. Tetapi kadang-kadang Paksi juga berjalan bersama dengan orang lewat yang dapat memberikan jawaban atas beberapa pertanyaannya.
Ketika sudah 2-3 kali Paksi Pamekasan berada di pasar dan dengan sengaja berusaha membuat hubungan dengan beberapa orang, maka Paksi Pamekasan mulai berkenalan dengan beberapa orang yang sering berada di pasar itu. Setiap kali Paksi Pamekasan tentu bertemu dengan Kinong yang masih saja menerima upah dari orang-orang yang berbelanja yang memerlukan tenaganya. Demikian pula ibunya. Jika Kinong sempat duduk beristirahat dan berbincang, maka Paksi Pamekasan mengetahui bahwa ayah Kinong masih saja gila berjudi dan tidak segan-segan merampas uang ibunya yang didapatkannya dengan bekerja keras bersama Kinong di pasar. Setiap kali kakak perempuanku hanya dapat menangis. Sebenarnya ia ingin juga bekerja seperti kami di pasar, tetapi ibu melarangnya. Kakakmu seorang perempuan, Kinong. Ibumu agaknya tidak rela melihat anaknya perempuan bekerja keras di pasar sebagaimana dilakukan oleh ibunya dan anaknya laki-laki. Kinong mengangguk-angguk. Anak itu tiba-tiba saja bangkit berdiri ketika ia melihat ibunya datang kepadanya. Sambil tersenyum ibunya berkata, "Sudah cukup hari ini, Kinong. Kita dapat pulang agak awal. Aku sudah membeli beras seberuk, cukup untuk hari ini. Jika kau besok akan beristirahat, aku kira tidak ada masalah. Aku masih ada uang." "Simbok dapat uang banyak?" bertanya Kinong. "Tidak banyak, Kinong, tetapi cukup buat kita." "Aku juga masih mempunyai uang," berkata Kinong. "Kau bawa saja, masukkan ke dalam bumbung tabunganmu." Kinong mengangguk-angguk, sementara ibunya berkata hampir berbisik, "Bukankah kau ingin segera supit seperti kawan-kawanmu itu? Nah, kau sudah merasa terlambat. Jika uangmu nanti terkumpul dan ada sisa uang simbok serba sedikit, kau dapat supit sebelum tahun depan." Wajah Kinong menjadi cerah, katanya, "Baik, Mbok, aku akan menabung." Ibunya tertawa, diusapnya kepala anak itu sambil berdesis, "Nah, marilah kita pulang." Tetapi keduanya tertegun ketika mereka melihat seorang laki-laki berwajah kasar, matanya kemerah-merahan, sementara pakaiannya nampak kusut. Kinong tiba-tiba saja menjadi ketakutan. Hampir di luar sadarnya Kinong berdesis, "Mbok, itu ayah." Ibu Kinong pun melangkah surut, didekapnya anaknya yang ketakutan. Sementara itu laki-laki yang matanya kemerah-merahan itu melangkah mendekati ibu Kinong sambil membelalakkan matanya. "Sampai siang begini kau masih belum pulang?" "Aku baru selesai, Pak," jawab perempuan itu. "Kau tentu dapat uang banyak, berikan kepadaku." "Sudah aku belikan beras, Pak. Kita sudah kehabisan beras. Uangku hanya cukup untuk membeli beras seberuk." "Bohong, berikan uangmu kepadaku." "Pak," ibu Kinong berusaha untuk menjawab dengan sareh, "marilah kita pulang. Mungkin aku masih mempunyai sisa uang sedikit, tetapi jangan di sini. Di sini banyak orang." Tetapi laki-laki itu tidak peduli. "Cepat, berikan uang itu kepadaku, atau aku tampar wajahmu. Aku tidak peduli apakah di sini banyak orang atau tidak. Aku perlu uang itu." "Baik, baik, tetapi marilah kita pergi ke tikungan itu." "Tidak!" teriak laki-laki itu. Ibu Kinong menjadi semakin gelisah, tetapi suaminya tidak menghiraukannya. Bahkan sekali lagi ia membentak, "Berikan uang itu sekarang, apakah kau tuli?" Beberapa orang telah mengerumuninya. Seorang laki-laki mendekat sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" "Jangan ikut campur,"
bentak laki-laki itu. "Ini adalah persoalan suami istri." Paksi Pamekasan pun sudah berdiri di antara orang-orang yang berkerumun, tetapi ia benar-benar dicekam oleh keraguan. Persoalan itu adalah persoalan seorang suami dengan istrinya. Jika ia mencampurinya, apakah itu bukan berarti bahwa ia telah memperburuk hubungan itu? Jika suaminya mendendam, bukankah keadaan istrinya akan menjadi semakin sulit? Selagi Paksi Pamekasan merenung, ia pun terkejut. Beberapa orang perempuan menjerit. Laki-laki itu telah menampar wajah istrinya. Kinong pun menangis sambil berpegangan baju ibunya. "Simbok, Simbok!" Suaranya melengking berkepanjangan. "Diam kau monyet!" bentak ayahnya. Tetapi ibu Kinong itu tidak menangis. Ia pun menarik ujung kain ikat pinggangnya. Dengan tangan gemetar, ia melepas ikatan uang di ujung kain ikat pinggangnya itu. Namun tiba-tiba kerumunan orang itu menyibak. Dari antara mereka muncul seorang perempuan yang terasa asing bagi orang-orang yang ada di pasar itu. Seorang perempuan dengan pakaian yang khusus. Di bawah kainnya yang dising-singkannya, ia mengenakan celana hitam yang longgar. Sebilah pedang terselip di pinggangnya, di kepalanya dikenakan ikat kepala hitam pula, namun rambutnya dibiarkan terurai di punggungnya. "Apa yang terjadi?" Suaranya melengking tinggi. Semua orang memandang kepadanya. Sementara itu ayah Kinong pun nampak menjadi cemas. Dengan suara gemetar ia berkata, "Istriku inilah, ia telah mengambil uangku. Apakah ia tidak kau beri belanja untuk keperluannya sehari-hari?" "Sudah, aku memberinya belanja secukupnya. Ia memang pemboros. Ia suka membeli barang-barang yang tidak berguna. Ia suka pula makan di warung-warung di antara banyak laki-laki." Perempuan dalam pakaian asing itu memandang ibu Kinong dengan seksama. Ia melihat setitik darah di sudut bibir ibu Kinong itu. Namun Paksi Pamekasan terkejut sekali ketika ia mendengar perempuan asing itu berkata, "Seorang istri yang suka mencuri uang suaminya memang harus dihajar habis-habisan. Hei, kau curi uang suamimu untuk diboroskan." Jawaban ibu Kinong juga mengejutkan Paksi Pamekasan. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ibu Kinong itu menjawab, "Aku mengambilnya ketika ia sedang tidur." "Huh, kau berbakat menjadi pengkhianat. Kembalikan uang itu. Kau nodai nama perempuan. Kau juga perempuan. Aku tidak pernah mencuri uang suamiku. Aku justru memberikan apa saja yang ia minta dariku." Ibu Kinong membuka ikatan pada ujung kain ikat pinggangnya. Diserahkannya beberapa keping uang yang tersisa kepada suaminya. Sambil menerima uang itu, suaminya berkata, "Aku ampuni kau kali ini, tetapi jika sekali lagi terjadi, aku mungkin tidak dapat mengekang diriku lagi." Laki-laki itu pun kemudian melangkah pergi meninggalkan Kinong yang menangis, tetapi ibunya tetap tidak menangis. Paksi Pamekasan memandang wajah perempuan itu dengan jantung yang berdegup semakin cepat. Rasa-rasanya ibu Kinong itu sudah tidak mempunyai air mata yang tersisa. Namun perempuan asing itu mencibirkan bibirnya sambil berkata, "Untunglah suamimu seorang penyabar. Jika tidak, maka rahangmu akan dihancurkannya." Ibu Kinong tidak menjawab, tetapi tiba-tiba saja Kinonglah yang berteriak, "Simbok tidak bersalah. Ayah yang penjudi. Ia selalu merampas uang Simbok." "Kinong," potong ibunya sambil mendekap anaknya, "sudahlah, jangan dipersoalkan lagi."
Tetapi Kinong masih tetap menangis. Sementara itu perempuan dengan pakaian yang asing itu berkata, "Ini anakmu, he?" Ibu Kinong mengangguk. "Ternyata anakmu yang masih kecil itu sudah kau ajari berbohong. Kau ajari ia menghina ayahnya yang meneteskan benih di dalam perutmu." "Tidak, bukan maksudku." Kinong masih akan berteriak lagi, tetapi ibunya segera menutup mulutnya. Namun orang-orang yang berkerumun itu terkejut sekali lagi. Seorang laki-laki yang masih terhitung muda tiba-tiba saja menyibak kerumunan orang itu. Dipandanginya, perempuan dalam pakaian asing itu sambil berkata, "Apa sebenarnya maksudmu? Aku tahu. Kau tentu murid dari Gua Lampin, murid seorang iblis perempuan yang membenci sesama perempuan. Kau muridnya, agaknya mempunyai tabiat yang sama." "Dari mana kau tahu tentang aku?" Perempuan itu menjadi tegang. "Kenapa kau bertanya? Kau pakai dengan bangga ciri perguruanmu. Kau pakai pada ikat kepalamu yang hitam itu, lambang lingkaran yang dibelah dengan garis tegak berwarna merah. Lambang dari sekelompok perempuan berilmu tinggi yang merendahkan derajat sesama perempuan. Iblis kau murid dari Padepokan Sat. Aku tidak ingkar, kau tentu mengenal ciri-ciri perguruan Sat. Aku memang salah seorang murid perguruan itu. Kenapa kau ikut campur urusanku? Kenapa kau mencampuri urusan suami istri itu? Kau kira dugaanmu benar bahwa perempuan itu mencuri uang suaminya?" "Ia mengaku sendiri." "Perempuan itu adalah contoh perempuan yang ingin menjunjung tinggi martabat suaminya. Ia tidak mau membuat suaminya malu di hadapan orang banyak. Tetapi anak laki-laki itu berkata dengan jujur. Nah, aku cenderung percaya kepada anak itu daripada pengakuan ibunya." Sudahlah Kisana," berkata Ibu Kinong itu kemudian. "Biarlah terjadi sebagaimana yang terjadi. Aku mohon diri, aku akan pulang. Aku tidak mau menjadi tontonan terlalu lama di sini. Aku berterima kasih kepada semuanya yang menaruh perhatian terhadap persoalan yang aku hadapi." "Pulanglah, Nyi. Mudah-mudahan kemarahan suamimu tidak berkepanjangan. Kau memang harus bersabar menghadapi sikapnya. Tetapi yakinkan dirimu, kau perempuan yang baik." "Huh," desah perempuan yang berpakaian asing itu. "Orang-orang dari perguruan Sat memang pemuja perempuan." "Tidak semua perempuan," jawab laki-laki yang masih terhitung muda itu. "Kami menghargai perempuan sewajarnya, tetapi kami tidak dapat menghargai perempuan dari Gua Lampin." "Kau telah menghina kami," geram perempuan itu. Namun laki-laki yang masih terhitung muda itu tidak menghiraukannya. Sekali lagi ia berkata kepada Ibu Kinong, "Pulanglah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa denganmu setelah kau berikan uangmu pada suamimu." Ibu Kinong pun kemudian telah menggandeng anaknya. Tetapi ketika mereka melangkah, Kinong sempat berlari mengambil keranjang kecilnya. Sekilas ia memandang Paksi Pamekasan yang berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berlari kepada ibunya. Sejenak kemudian ibu dan anak itu pun meninggalkan tempat itu, menembus kerumunan orang-orang yang masih terpancang di tempatnya. Namun perhatian mereka kemudian telah berpindah kepada dua orang, perempuan dan laki-laki, yang kemudian saling berhadapan. Ketika ketegangan terasa semakin mencekam, maka orang-orang yang berkerumun itu pun telah bergeser surut. Lingkaran itu pun melebar. Beberapa orang justru telah berbenah membenahi barang-barang dagangan mereka. "Jika kawan mereka berdatangan, maka perkelahian akan meluas," berkata salah seorang pedagang nasi tumpang yang dagangannya tinggal tersisa sedikit. Lalu katanya, "Lebih baik aku pulang."
beberapa orang telah berbuat serupa. Seorang penjual dawet telah memanggul sisa dawetnya menjauh. Dalam pada itu, maka perempuan yang berpakaian asing itu agaknya benar-benar menjadi marah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.